Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puja kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat yang alhamdulillah di hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah cukup lama tidak menyapa Ananda ayah bunda di rumah dengan kegiatan Edupoda Cermin Cerahom ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj di tahun 2022 yang bertepatan dengan di 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah bersama pemateri yang insya Allah penyampaian hikmah Isra Mi'raj ini akan disampaikan oleh guru kita semua, Bapak Ustadz Dr. Andes Asep Suherman yang sudah bersama dengan kita. Kita sapa dulu beliau. Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak Yuda. Alhamdulillah. Di hari ini, alhamdulillah ya Pak Ustadz ya, kita sudah memasuki bulan Rajab yang sebagai tanda berarti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, dan di hari Senin kita akan memperingati hari Isra Mi'raj. Nah, ada apa di hari Isra Mi'raj tersebut? Ananda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Ustadz. Dipersilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para siswa SDN Arca Manik Endah yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa hadir di Edupoda ya untuk berbicara tentang sepenggal atau sebagian dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini memang real ya, bukan dongeng. Betul. Atau hoax ya. Iya. Karena Isra Mi'raj itu memang ada difirmankan di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah. Dan sesungguhnya dia itu maha mendengar dan maha melihat. Ini penegasan Allah karena memang Isra Mi'raj itu sepertinya tidak rasional, tidak logis ya. Manusia bisa terbang ke langit, kok pakai pesawat saja kan tidak bisa ya. Betul. Tapi kenapa itu? Ya, itu karena ingin diperlihatkan kekuasaan Allah. Iya, ya. betul. Diperlihatkannya kekuasaan Allah sehingga Rasulullah bisa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang perjalanan normalnya 1 bulan. Sedangkan beliau berangkat ya kira-kira berapa menit atau sejam mungkin ya udah sampai. Kemudian diterbangkan lagi ke langit pertama ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan di situ di tiap langit bertemu dengan
Nabi dan Rasul yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Iya. Ya. Itu kan tidak logis. Ya, tidak logis kalau secara akal tidak logis kok manusia yang sudah tidak ada kok ada lagi, ya. Nah, ini kekuasaan Allah yang tidak ada juga bisa diadakan. Sedangkan manusia tidak bisa. Hanya Allah lah yang bisa. Itulah karena Allah kuasa, ya. Mengadakan sesuatu dengan kehendaknya bisa saja. Ya. Dan itu memang berita dari Rasulnya. Bukan manusia biasa, Rasulnya, ya. Betul. Kalau manusia biasa tidak dipercaya, ya, tidak dipercaya gitu. Sedangkan Rasul adalah orang kepercayaan, dipercaya kejujurannya, ya, dipercaya kebenarannya, ya. Kemudian ajaran yang dibawanya juga benar, gitu. Sehingga ini menjadi paralogik, ya, di atas logika gitu. Betul. Ini bukan di bawah logika tapi di atas logika, yaitu iman itu namanya, ya. Paralogik itu iman itulah, ya. Disebut itu paralogik, paralogis, ya. Iya. Nah, di atas logika gitu, ya. Jadi ketika melewati langit yang 7 juga masuk ke Sidratul Muntaha, ya. Itu di Sidratul Muntaha Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka, diperlihatkan pemandangan-pemandangan. Ada yang yang memukul saja kepalanya hancur, kemudian kembali hancur, kembali lagi, ya. Nah, itu diperlihatkan sebagai tanda apa itu, ya, tanda-tanda orang durhaka, ya. Terus kemudian ada yang macam-macam siksaan lah kalau di neraka, ya Pak Yuda, ya. Betul. Kemudian itu dalam hadis, ya, dijelaskan banyak terperinci, ya. Sedangkan Pak Asif hanya bicara sepintas saja, ya. Kemudian di surga indahnya, ya, tanahnya saja dari kasturi. Kemudian kubah-kubah rumahnya dari intan berlian. Wah, bagaimana mahalnya tuh, ya. Betul. Kalau kubah rumah aja sudah pakai intan berlian, itu berarti sangat mahal sekali, mewah sekali, ya. Jadi penghuni surga itu memang berada dalam kesenangan. Nah, ini diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya supaya Rasulnya mendakwahkan ini bukan main-main tapi serius, ya. Sungguh-sungguh dakwah Rasulullah itu diberikan, ya, kepada umatnya. Dan memang ketika Rasulullah SAW kembali ke Mekah, beliau menceritakan itu apa adanya. Mau percaya silahkan, mau tidak juga silahkan. Ada waktu itu, ya, masyarakat Quraisy itu ada yang menjadi ragu dan ingkar lagi, ada. Ada yang tetap ingkar, ya, tetap kafir. Dan juga ada yang semakin teguh kepercayaan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau semakin teguh aja, apapun yang dibicarakan oleh Rasulullah beliau percaya. Dan memang semakin hari, ya, banyak juga orang yang berilmu, terutama, ya, orang yang ilmunya banyak, ilmunya mendalam, itu lebih banyak masuk Islam daripada yang ilmunya sedikit, gitu. Ilmunya sedikit itu, ya, lebih banyak yang tidak beriman kepada, karena memang Islam itu, kata Bapak, itu paralogik, atau keimanan itu dituntut karena memang keimanan itu membutuhkan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan yang bisa meyakinkan. Dengan ilmu yang mendalam itu akan bertemu dengan keimanan. Tapi kalau pengetahuan yang sedikit biasanya tidak akan nyampe kepada keimanan. Itu sekarang, ya, ada fenomena yang mengagumkan itu, terutama di negeri-negeri yang peradabannya sudah tinggi, ya,
Di dulunya dari negeri kafir banyak orang kafirnya. Sekarang orang kafirnya itu kok berbondong-bondong masuk Islam, ya. Ya. Berbondong-bondong, jadi mereka masuk Islam, gitu. Beriman, ya, beriman. Tapi ada juga orang-orang Muslim yang tidak menimba ilmu, kok tiba-tiba menjadi murtad, gitu. Murtad, gitu. Nah, itu fenomena, ini kan fenomena yang sudah ada. Jadi semakin orang pandai, semakin orang berilmu, itu akan semakin dekat kepada keimanan, gitu. Bisa masuk Islam nih. Ini terbukti ada di Inggris ini berbondong-bondong, di Rusia berbondong-bondong juga, di Jerman, Kanada, ya, berbondong-bondong orang yang tadinya apa? Kafir dulunya itu, ya, kafir, sekarang berbondong. Tapi di Arab Saudi, aduh, kita mendengar anak raja, anak raja nih, kok kelakuannya seperti ini. Di negeri kita juga, Masya Allah, sampai tega ini ada Bapak Menteri, ya, soal adan nih sedang hangat-hangatnya gimana tuh. Orang yang adan disamakan dengan anjing yang menggonggong, ya. Ya Allah, itu memalukan sekali, memalukan tuh. Semoga beliau ini bertobat, ya, bertobat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak yang baik, ya. Jadi kita harus pegang keimanan kita sekuat-kuatnya, dan mudah-mudahan kita diteguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita tetap teguh berpegang kepada tali Allah, ya, keimanan kepada Allah dan menjalankan agama kita, ya, terutama sholat, ya. Betul. Karena oleh-oleh dari Mi'raj kepada Allah itu memang perintah sholat. Tadinya 50, ya, 50 kali, kemudian Rasulullah pada waktu pulang dicegat oleh Nabi Musa, ditanya, berapa banyak sholat yang diperintahkan? 50. Coba minta keringanan, ya. Kemudian Rasulullah kembali lagi kepada Allah, minta keringanan, diberi keringanan. Kemudian balik lagi ke Musa, dan Nabi Musa juga terus mendesak supaya minta keringanan, sampai akhirnya bolak-balik tuh antara Allah dan Nabi Musa, ya. Nah, Rasulullah itu kemudian jadilah 5, dan 5 ini sudah ditetapkan oleh Allah bahwa 5 ini sama dengan 50 sholat, ya. Itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya. Lebih lengkapnya bisa dibaca dalam hadis Bukhari Muslim tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jadi marilah kita jaga sholat kita, ya, tegakkan sholat kita, jaga. Kemudian jangan sampai dilepaskan tuh sholatnya, karena melepaskan sholat berarti melepaskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat ini adalah komunikasi kita dengan Allah, mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran bagi Pak Ustadz atas penyampaian ilmu yang bermanfaat. Mungkin di ujung Pak Ustadz, di akhir dari ceramah mini ini, ya, jadi mungkin ada pertanyaan juga, mungkin ini mewakili karena ini akan boleh. pasti bulan Rajab ini ada anak, ayah bunda juga, selain kita memperingati Isra Mi'raj, kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, mungkin sebagai penutup, dan juga nanti bisa diakhiri dengan doa Pak Ustadz, karena di antara kita keluarga besar Aren juga saat ini banyak yang diuji sakit Pak Ustadz. Jadi semoga di bulan Rajab ini, ya, di bulan Rajab ini diangkat penyakitnya, sebelum Ramadan kita sehat, ketika bulan Ramadan bisa menjalankan ibadah dengan kesehatan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz mempersiapkan bulan Ramadan di bulan Rajab ini, dan kemudian silakan ditutup dengan doa Pak Ustadz.
Terima kasih Pak Yuda. Kalau saya membaca hadis ya, Rasulullah itu kalau mempersiapkan untuk Ramadan itu biasanya di bulan Sya'bannya itu Rasulullah berlatih dengan puasa sunnah ya, berlatih dengan puasa sunnah, bahkan hampir menyamai dengan Ramadan gitu. Jadi puasanya hampir full gitu. Iya. Nah di bulan Sya'ban ini latihan, padahal latihan Rasulullah. Jadi kita juga bolehlah latihan dengan Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayamul Bid gitu ya. Kalau mau gabungan misalnya puasa sehari selang sehari ditambah dengan Ayamul Bid 3 hari boleh juga ya. Itu kan ada niatnya ya, niat kita dalam hati kita ya, niatkan hari ini puasa Daud selang sehari. Nah, pada waktu ada Ayamul Bid atau terang bulan tinggal 13, 14, 15 gitu 3 hari gitu ya. Ya terserah lah ya, mau puasa Senin Kamis juga boleh gitu ya. Itu persiapan puasanya, persiapan mentalnya ya, keimanan kita ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul, hari kiamat dan qada dan qadar itu ya. Tetap dijaga keimanan itu, kepercayaan itu ya, supaya kita memang melaksanakan saum itu harus karena Allah ya, harus karena Allah. Memang kalau tidak karena Allah ya percuma juga ya, tidak diterima ya Pak Ustadz ya. Demikian Pak Yuda, mohon maaf atas kekurangannya ditutup dengan doa Pak Ustadz kita. Baiklah, kita doakan juga yang kawan-kawan kita ya, teman-teman, kawan-kawan kita banyak yang kena flu ya, flu dan influenza. Bapak juga kemarin seminggu Bapak juga ya. Mudah-mudahan kita disehatkan ya. Amin ya. Dan teman-teman yang masih sakit disehatkan. Jangan terlalu takut lah atau paranoid pada COVID-19 Omicron. Allahumma robbanas adhibil ba'si isfi anta syafila syifa illa syifauka syifa alla yugadiru syaqama. Allah robbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz jazakallahu khair atas materi, atas ilmu dan doa di akhir kebersamaan kita hari ini. Terima kasih ya Bunda yang sudah menyimak Ananda di rumah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.